Salame aku alon-alon dilebokno ati ya rek ya. Gak lewat kuping gak apa-apa sing penting mlebu ati ya. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertama aku njaluk sepuro aku gak melok bengok-bengok ya. Gak melok ngene-ngene ya. Ya, sepurane seke soalnya aku nek ngene iki kaya wong gak percaya diri, kaya arek wedok melaku, aku ayu loh ngono. Kita orang Jawa Timur kita mulane aku kate ngomong serius. Pertama, sing kedua aku elingno saya akan memuji panitia. Saya akan memuji semua yang bekerja untuk acara ini, Pemprov Jawa Timur, Dinas Pariwisata maupun Gresik gitu ya. Elingno nek aku engko lali ya. Engko tak lem karena ini acara sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk masa depan Jawa Timur dan seluruh Nusantara. Nomor 3, ini heritage. Heritage itu artinya warisan. Allah juga punya sifat al-warid gitu. Nah warisan itu ngene nek kon posisimu songo, kon delok wolune ya apa. Dapat warisan dari 8 teko 7 nek iso awake dhewe aja mek 8 7 terus 6 sampai 3 sampai lurus sampai 0. Nah, mari kita mulai acara kita ini dengan mulai dari 0 menuju 1. Allah sendirian terus menciptakan Nur Muhammad, ya toh? Baru mulai angka 1. Nanti kita lanjutkan 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke urusan pariwisata Jawa Timur iki ya. Tapi saiki tak mulai dengan sholawat Nur Muhammad. Jadi Muhammad kalimatnya tidak seperti dalam tawasulan tapi kalimat biasa tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Jadi Kanjeng Nabi ku gak mek sing bapake sapa? Pak Abdullah karo mbokne sapa? Ibu Aminah. Rasulullah itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge ono apa ono piar Nur Muhammad, baru dari cahaya itu ada pendaran-pendaran sampai dari jagat semesta, planet-planet, galaksi-galaksi, sampai ada ruang dan waktu, itu semua tercipta dari pendaran atau sebaran dari Nur Muhammad itu. Jadi kita mulai dari satu sholawat Nur Muhammad. Shallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi menyertai Anda semua ya. Enggak awang mulai ditambahi syafaate ya. Pertama gini, ini heritage, acara warisan tidak hanya Jawa Timur, tidak hanya Nusantara, tapi juga alam semesta dan jagat raya. Jadi sadurunge ana Kanjeng Nabi, sadurunge ana Nabi Adam iku wis ana wong di Jawa Timur rek. Cetha ya. Sudah ada orang, meskipun bukan manusia ahsani takwim, bukan manusia khalifatullah seperti Nabi Adam, tapi sudah ada pra-manusia di Jawa Timur, terutama di Gunung Kabuh. Ya. Itu 2,5 juta abad yang lalu, 2,5 abad yang lalu sudah ada manusia di sini. Itu jauh sebelum ada Homo sapien yang dimulai Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi Jawa Timur itu nek kate ndelok heritage itu wis lawas pol. Mungkin manusia pertama di
alam semesta ini manusia di Jawa Timur, mungkin ya. Walau alam ya, soalnya sejarah gak iso ndoleki, ahline ya gak iso ndoleki gitu ya. Tapi pokoknya sudah ada manusia pra-Adam, artinya pra-Homo sapien yang di Jawa Timur, lebih tua daripada Sangiran, Jawa Tengah, lebih tua dari semua penemuan fosil-fosil dari arkeologi di seluruh dunia. Jadi Jawa Timur itu awakmu itu tuwek dhewe. Mulane raine kaya filantropus kabeh. Raine kaya manusia purba kabeh ya. Nek delok ancene rodok manusia purba iki arek iki. Nah, kemudian suatu hari Allah nggawe menungso anyar hibrida baru, new hybrid of human being yang namanya Adam alaihissalam. Nah, Adam uripe kira-kira beberapa ribu tahun ya, karena umurnya saja 950 tahun, berarti regenerasinya kan suwe gitu ya. Terus tutuk Nabi Nuh itu kira-kira mungkin 8 sampai 10 ribu tahun. Nabi Nuh itu umurnya juga sampai 1000 tahun lebih. Kemudian tiba-tiba gunung di Sumatera sekarang yang namanya Toba itu meledos. Kemudian terjadi pergolakan-pergolakan lempengan tanah sehingga terjadi banjir di 2/3 seluruh dunia. Maka itu yang disebut banjir Nuh. Kemudian Nabi Nuh dengan berapa orang penumpang kapal rek? Wong piro sing numpak kapal Nabi Nuh? Wong piro? Ayo Zaki, sapa? Wong piro? Nek sing mati ndek Kanjuran piro? Piro rek? 136. Nek sing melok kapal Nabi Nuh iku mek 83. Bayangno iku, tragedi Kanjuruhan itu luar biasa karena jumlahnya hampir 2 kali lipat dari manusia yang ikut kapalnya Nabi Nuh, kemudian mendarat di Turki Selatan. Kemudian Nabi Nuh membagi menungso yang melok iku mang, anake sak piturute iku dibagi ana sing ngetan, ana sing ngidul, ana sing ngulon. Sing ngidul dadi wong Afrika, sing ngulon dadi wong barat, sing ngetan dadi wong Jawa. Gitu ya. Anake jenenge Jafet iku biyen sing asal-usul sampean kabeh. Nah. Kemudian terjadilah Jawa kuno atau terjadilah Jawa purbakala atau Nusantara kuno gitu ya. Di dalam sejarah dunia tidak ada karena dunia itu sangat muda. Jadi wong sak dunia itu kalah karo awakmu. Jadi misalnya Nabi Ibrahim itu, jadi dulu Pulau Jawa itu rek menjadi universitas dunia, di mana semua orang-orang belajar ke Pulau Jawa untuk belajar kerohanian, belajar kebrahmanaan. Jadi kalau sekarang kita bikin pariwisata harus dengan kesadaran bahwa Jawa itu bukan dunia kapitalisme, bukan dunia materialisme, bukan pariwisata turisme seperti sekarang, bukan kuliner, tapi pariwisata kebrahmanaan atau kerohanian. Tadi disebut wisata religi tadi ya. Aku menyebutnya Brahma, Pak. Brahma wisata. Jadi pariwisata memahami kebrahmanan. Tinggal caranya menjelaskan ya apa nang turis-turis gitu ya. Tapi pokoknya Pulau Jawa adalah dan itu terutama Jawa Timur, mergo sing tuwek dhewe ndek Kabo, ndek antarane Jombang karo Babat iki lho rek. Ana pegunungan Kabo iku sing tuwek dhewe ndek kono. Nabi Adam wingi jian, Nabi Adam paling pol 12.000 tahun, 13.000 tahun lah paling pol. Sementara di Jawa Timur sudah ada manusia 2,5 juta tahun yang lalu. Wis wawas nemen dadi awakmu iku ngerti ya, nek awakmu iku wis tuwek nemen ya. Termasuk Nabi Ibrahim iku putumu. Makanya Nabi Ibrahim itu jenenge Ibrahim dari kata Brahm, Brahmun. Nek cara Sanskerta Brahmana itu artinya kerohanian. Jadi orang yang hidupnya mencari Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim kan punya naluri kayak wong Jawa goleki Gusti Allah ya tegak. Ndelok srengenge, ndelok bulan untuk menemukan siapa tahu yang berkuasa di dunia. Makanya Nabi Ibrahim itu putune mbah-mbahmu. Mulane ketika Nabi Ibrahim tidak punya anak, terus dikasih istri oleh Allah dari Jawa, namanya Siti Hajar. Hajar itu cara Arabe watu, masa ana wong wedok jenenge watu. Nek Hajar dalam bahasa Jawa itu artinya wong waskita, wong pinter, orang yang berilmu, orang yang berkebijaksanaan hidup, itu namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim dikai bojo jenenge Siti Hajar.
Pancene mergo Nabi Ibrahim iku turunane wong Jawa. Nek wong Yahudi, wong Cina, wong Arab iku mek turunane Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim iku turunane wong Jawa. Mulai Nabi Muhammad iku moro-moro ngelakoni aneh atau meneng-meneng mlebu guwa. Lapo Nabi Muhammad itu? Muhammad ke Gua Hira itu ngelakoni apa rek? Nabi Muhammad masuk ke Gua Hira itu untuk bertapa. Aku takon sak dunya iki sing senengane tapa sapa? Wong Jawa. Aku gak ngarani Nabi Muhammad wong Jawa, tapi dia punya genetika Jawa. Karena Nabi Ibrahim pun adalah turunan orang Jawa. Iki ahli syaram sih gak setuju. Nek gak setuju nek kon gak ro menengo cangkemmu gitu ya. Ya. Nek kon bantah dolek ono riset apa. Bikin survei, bikin penelitian yang seksama. Tapi saya melihat seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau heritage tutuk tekon di nek kon heritage mungkin mek teko zaman Mojopahit, zaman Erlangga, zaman Singosari sak piturute berarti lah mek telu teko papat ngono ya, atau 8 teko 9 tok gitu ya. Kita kalau bisa harus melihat bahwa Jawa Timur itu adalah bangsa tertua, bangsa umat manusia yang tertua yang ada di seluruh Indonesia, seluruh bumi maupun di jagat raya. Benar ya? Kita itu punya heritage yang luar biasa. Nah, cara melihat heritage itu adalah membedakan dua hal. Satu, nilai, kedua, materi. Nilai itu, nek materi, yang sekarang disadari oleh pariwisata kan materi saja. Tapi yang penting kan nilainya, gitu kan. Jadi saya ini kecil awake dhewe wis dihapusi karo guru-guru karo Dekdiknas ya. Nek rapot itu nilainya piro kon rek? Matematikmu piro nilai? Bukan nilai itu bukan nilai, itu angka. Kalau nilai itu urusan derajat rohani. Jadi nilai itu bukan benda, nilai itu bukan materi. Ngono ya rek. Jadi cara melihat heritage gitu, apa yang saiki sampean misalnya wisata Wali Songo, sing kudu kok jelasnya adalah peran sosial budaya dan peradaban Wali Songo. Jadi guide-guide di Jawa Timur harus mengerti itu, guide iso kondo ngandani turis-turis gitu ya. Sebab nek di Jawa ini tidak ada warisan material. Tidak ada. Apa ono kerajaan Mojopahit? Gak ono ICAE ya, gak ono Bekasi. Kerajaan Singosari ono? Gak ono. Kerajaan Erlangga ono? Gak ono kabeh. Karena warisan kita adalah warisan kebrahmanaan, warisan rohania. Maka Jawa Timur bikin wisata rohani itu adalah pendapat yang paling tepat. Gitu ya. Mulanya aku seneng karo panitia ini ya. Nah jadi kalau Anda sudah bisa membedakan materi, dan mana yang wisata materi, mana yang wisata nilai. Kalau nilai harus ada katalognya, harus ada penjelasan, harus ada pemahamannya pada para tour guide itu ya. Tour guide-nya itu harus punya pemahaman. Ini ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian di Jawa Timur ini, kemudian saya ingin memuji. Jadi ini acara sangat bagus dan ini yang dibutuhkan untuk Indonesia masa depan dan untuk Nusantara masa depan. Ini kesadaran ini sebab kalau Departemen atau Kementerian Pariwisata tidak akan mikir Wali Songo dek gak roh wali ku apa. Anda kan tahu ya, wali ku apa rek? Jadi zaman menungso di Jawa Timur zaman biyen iku ngene, ada awakmu ro tumbuh karo tutup ya. Iki aku nganggo kesanepan, nganggo perumpamaan. Jadi ada zaman di mana manusia itu mencari Tuhan. Jadi kayak tumbuh di anyam. Jadi misalnya wong Jawa zaman biyen gurung ono Islam, itu wis nemono Gusti Allah tapi samar-samar. Mulane ono sing nyebut Brahma, Wisnu, ono meneh apa meneh Junggring Saloko, ono meneh. Terus yang di antara itu ono Demit, ono apa? Bau rekso, macam-macam ya, ada Begawan, ada Punokawan, ada Panembahan, itu semua adalah menungso dhewe goleki Gusti Allah dan dunia rohani tapi dijeneng-jenengi dhewe. Maka tumbuh ini perlu tutup. Nah, ketika Islam datang, maka tumbuh iki ana tutupe. Oh, iku malaikat ta jenenge. Iku malaikat, nek Jibril kok malaikat, Mikail kok malaikat, ngono. Nek Ifrit iku jin. Jadi dijelasno oleh Allah melalui informasi dititipkan oleh kepada Rasulullah kepada kita semua bahwa menurut penghuni langit itu ngono iku. Dulu kita nggak tahu. Jadi awakmu Jibril iku setelah ada Rasulullah SAW. Sadurunge gak ro kon. Kon ruwe kan apa nek desamu apa? Misalnya ono wit iku ono sing
danyang, ya ono danyang. Itu karena kita goleki dhewe, jeneng-jenengi dhewe. Nah, kemudian Rasulullah datang membawa Islam. Islam itu informasi tentang sesuatu yang kamu belum tahu. Iya. Jadi Islam itu nomor satu adalah dia menginformasikan ngandani sing awakmu gurung roh, itu Islam. Itu agama. Jawab nek kon roh dhewe cukup nganggo ilmu, nek kon sing gak roh kon nganggo iman. Gitu kan, ngerti ya? Jadi Islam itu nomor satu adalah informasi tentang segala sesuatu yang kamu tidak mungkin mengetahui. Ya apa kon cara muruh malaikat Jibril? Ya apa kon cara muruh iki ono mungkar nakir? Ya apa cara muruh ono malaikat Zabaniyah, malaikat Kanzul Jannah, malaikat macam-macam lah karo kan. Nah itu Allah yang ngasih tahu melalui Rasulullah, dikandani ono malaikat 26 jumlahe kabeh. Terus setiap awakmu iku dikai malaikat loro-loro. Mulane sopon bendino. Tangi turu sopon malaikat mugi wetengen ngono ya. Nek kono assalamualaikum mari sembayangku niatono untuk juga dua malaikat di kanan dan kiri kita ngono ya. Nah, agama itu adalah informasi dari Allah melalui nabi yang tentang hal-hal yang manusia tidak mungkin mengerti. Karo dhewe kon ruwe kon danyang karo demit karo gendruwo karo glundung pringis karo apa meneh rek? Apa sundel bolong kuntilanak apa jenenge ilu-ilu banaspati apa meneh rek? Sing gegere bolong kok sundel bolong. Terus ana meneh sing wewe gombel. Itu kan awakmu jeneng-jenengi dhewe, ketek-ketekmu dhewe belum tentu itu objektif. Itu adalah refleksi dari bayanganmu sendiri gitu ya. Nah, agama datang untuk memastikan iki lho malaikat, iki Jibril jenenge, iki Israfil, iki Mikael, iki Mungkar Nakir, iki apa jenenge? Pokoke nek iki jin rek. Gitu lho. Iku mek Gusti Allah tok sing iso ngandani. Makanya kemudian kita harus menyadari bahwa Gresik adalah aku ngarani gerbang wahyu. Gerbang wahyu karena Gresik adalah kota gerbang wahyu gitu ya. Nah aku ya. Karena Kanjeng Nabi biyen dikai Gusti Allah bahan-bahan tentang alam semesta, jagat raya dan umat manusia dan makhluk-makhluk itu mlebune Indonesia melalui Gresik lah ngono sih. Dadi mari Gresik dibuka dari pintu gerbang berita-berita dari Nabi Muhammad itu sampai ke kita melalui Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, sak piturute ngono ya. Sampai Kanjeng Sepuh semuanya, sampai Sunan Bungkul, sampai semuanya lewat sini semua dulu. Jadi Gresik adalah bukan hanya kota semen. Gresik itu kota wali ya. Nek kepingin lebih jelas ini gerbang wahyu. Karena masuknya informasi dari Allah melalui Rasulullah ke Nusantara ini melalui Gresik. Jadi maka Gresik itu sangat penting. Mulane aku kepingin ngelem panitia bahwa panitia ini bener gaya acara kayak gini. Dan itu sing iso mek Gresik tok iku rek. Nek Jombang gak cocok, Jember gak cocok gitu ya. Tulungagung gak cocok, apa meneh Trenggalek karo Pacitan ya. Cocoknya SBY ndek kono iku ya. Sing cocok digawe gerbang wahyu, masuknya wahyu ke sini itu adalah melalui pintu gerbang yang namanya Gresik. Gresik itu dari Giri Gasik. Giri itu pantai, Gasik itu gunung. Jadi gunung di tepi pantai. Gunung itu maksudnya bukan gunung materi tapi gunung ilmu dan segoro pengetahuan gitu ya. Itu namanya Giri Gesik, Giri Gisik bener ya. Nah, kemudian dari informasi Kanjeng Nabi ini sepurane aku tak ngomong sik ya. Dari informasi Kanjeng Nabi itu kemudian kita menjadi tahu ono tingkatan-tingkatan rek. Aku pin ngenalno awakku ya. Jadi ada yang namanya Rasul, ngerti ya? Piro jumlahnya? Kalau Anda kenal Islam, kata Rasul di luar Islam itu tidak seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Rasul itu adalah orang yang oleh Allah dibawain, ditaruh di dunia, diberi perintah dan membawa sertifikat namanya risalah. Jadi sertifikat risalah itu adalah otoritas untuk menyebarkan sesuatu dari Allah tadi itu ya. Bahkan ikut mengatur manusia hidupnya gitu. Kemudian di bawahnya ada nubuah. Nek Rasul jumlah selawe ya, yang kita kenal. Nek Nabi jumlah piro?
ribuan, minimum ratusan, gak iso dihitung gitu ya. Kemudian jadi ada risalah, ada nubuah, ada walayah. Walayah ini adalah kadar informasi yang dititipkan kepada para wali. Nah itulah yang diurus Gresik hari ini gitu ya. Dari wali itu memegang walayah itu wilayahnya, kalau yang dipegang namanya karomah gitu ya. Satu tingkat kemuliaan. Nah, awakmu karo aku itu tingkatnya mek fadilah. Ono sing pinter dodol, sing pinter nandur, sing pinter. Moga Bapak nggih alhamdulillah. Nyuwun sewu, ini saya lagi memuji-muji panitia dan Gresik nih Pak. Lagi tak lem dan saya memang bersyukur atas acara ini gitu ya. Aku temenan serius gitu. Jadi nek awakmu karo aku iku adoh teko karomah, adoh teko nubuah maupun risalah. Kita tuh hanya punya fadilah pol. Ono sing pinter balapan, ono pinter nandur, ono sing pinter rabi, ono pinter sisiran cok, gak rabi-rabi ya ono sing pinter dodol, ono sing pinter gawe apa. Ono. Jadi ada 3 macam pekerjaan manusia. Ziro'ah, sina'ah, dan tijaroh. Ziro'ah itu pokoknya nandur-nandur ya. Nek sina'ah itu gawe-gawe. Jadi misalnya awakmu nandur pari terus dodol beras, dodol sego. Jadi pari niku ziro'ah, sego niku sina'ah, terus tijaroh iku warungmu iku. Jadi perdagangan atau dol tinuku bahasa Jawanya gitu ya. Jadi nah kita ini awakmu karo aku itu paling ndek dhewe. Jadi saya itu bukan wali, bukan nabi, bukan rasul. Aku karo awakmu padha mbembete lah, padha ambiare lah gitu ya. Pol oleh fadilah. Ada yang dikasih fadilah untuk bisa jadi bupati ya toh. Ono fadilah dikai dadi kiai. Ono fadilah dadi gendho kaya awakmu iku. Ono fadilah dadi macam-macam itu jadi. Tapi itu semua fadilah. Faddalallahu ba'don ala ba'din. Jadi Allah memberikan keistimewaan atau kekhususan setiap orang berbeda-beda satu sama lain ya. Jadi saya itu bukan wali, tapi kita menjalani nubuah, kita menjalani risalah. Begitu Anda sholat itu berarti Anda menjalani nubuatul rasul ya, nubuatul nabi. Nubuah itu jalan kenabian, risalah jalan kerasulan. Kan kita harus jalan di situ sebabnya gak liwat jalan kuno gak iso swarga kon. Jadi kita ini menjalani kon gaya NO itu berarti menjalani nubuah. Berjalan di atas jalan tol nubuah gitu ya, atau risalah. Jadi awakmu karo aku podo, aku gak duwe derajat apa-apa. Jadi aku terus terang nang awakmu, aku duduk wali, duduk nabi, duduk rasul, duduk sapa-sapa, aku podo karo awakmu. Mulane awake dhewe gawe sinau bareng-bareng maknya. Mergo awake dhewe iki padha-padha gobloke lak ngono sih. Padha-padha ndeke, padha-padha gak terhormati ngono ya. Mulane ayo golek kehormatan, golek derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya Rek ya. Dadi aku terus terang ya, aja ana sing ngarani aku wali ya. Nek wali murid ya. Wali apa? Kelas. Wali kelas gurung tahu aku dadi guru SD gak diterima kok. Aku gak sekolah. Aja meneh kok SMA. Ojo menek kok dosen, aku guru SD itu tidak diterima secara administratif. Jadi saya wali kelas juga, wali kelas pol, aku anakku sekolah, aku wali kelas. Tapi nek wali dengan karomah aku duduk. Jadi aku ini ngomong ya pokoknya sing aku iso ngono tok ae ya. Jadi aku duduk sapa-sapa ojo melok aku, ojo nderek Cak Nun ya. Awas kon, nderek Cak Nun ketemu aku tak tonyo raimu. Ojo nderek Cak Nun, nderek sapa? Nderek Kanjeng Nabi. Jadi nderek itu nderek sapa? Kanjeng Nabi. Makanya saya bikin sinau bareng maknya itu tidak untuk awakmu melok aku, ojo melok aku rek. Wong aku iki melok Kanjeng Nabi ya kon melok aku. Nek kon nderek kiai, nek kiyaine nderek bupati ya apa kon? Kan gitu. Jadi mending nderek Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi pasti benar. Saya belum tentu benar, Anda belum tentu benar karena yang mutlak qat'i benar itu Allah, Kanjeng Nabi gitu ya. Nek kita semua yang lain itu profesoro, doktoro, kiayo, ulama apa itu belum tentu benar kan. Jimaknya Anda tahu ada bener dhewe, ono bener wong akeh, ono bener kang sejati gitu ya. Nah, kalau Allah Rasulullah itu bener kang sejati ning bener kuwi Kanjeng Nabi karo Gusti Allah kuwi. Tapi nek kiai bahkan 100 tahun 1000 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 tahun 1000
ulama-ulama madhab tuh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan seterusnya itu juga relatif. Dia tidak yang itu hanya Rasulullah SAW. Makanya la haula wala quwata illa billah, ngono ya. Aku gak nduwe kekuatan, aku gak iso dadi apa-apa gitu ya. Aku duduk sapa-sapa. Iku aku terus terang nang awakmu, cek awakmu gak gedek-gedekno aku. Cek awakmu gak foto-foto karo aku. Nek aku wali fotomu gak dadi, gak ketok aku. Nek dadi berarti aku dudu wali ngono ya. Betul ya? Jadi aku terus terang aku gak apa-apa, aku ndak punya derajat tinggi, aku gak masalah. Gak izin aku, Gusti Allah kayak aku ngono aku neriman lah gitu ya. Jadi saya tidak malu mengakui bahwa saya bukan ojo meneh kok wali, ojo meneh kok nabi. Kiai ya duduk. Aku kiai ya duduk, ulama ya duduk, syekh ya duduk. Syekh ku ya Habib Syekh gitu. Aku lak duduk aku. Jadi aku karo awakmu padha ya, padha-padha apa nih rek? Ya padha-padha ndumlene lah, padha-padha nemblene. Jadi saya tidak punya keistimewaan apa-apa kecuali pas dikasih Allah. Jadi gak ono wong istimewa, gak ono wong kuat kecuali pas Allah nyili, lak ngono sih. Gak ono wong sakti, gak ono, masih Nabi Musa gak sakti. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang sakti kecuali pas Allah nyili. Berarti bukan dia yang sakti tapi Allah gitu ya. Cetha ya rek ya. Jadi aku nek kene iki gak isin aku kandhane aku duduk sapa-sapa rek. Aku mek bojone Novia kala jengking nek ngono. Ya ngono ya rek ya. Jadi aku gak isin wong aku karo aku padha-padha mengemis kepada Allah, bertawasul kepada Allah agar supaya diterima, kita sudah ridho kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga ridho kepada kita. Ngono ya rek ya. Oke, sekarang jadi sekali lagi apa yang dijalani oleh Gresik dengan acara ini adalah satu ide nubuah yang luar biasa. Jadi Gresik sebagai pintu gerbang itu ngandani sapa wae sing teko nang Gresik bahwa Gresik iku gak mek saiki tok rek, gak mek pabrik semen tok. Gresik iku ana wali-wali barang. Nah, wali itu bedane karo nabi apa karo wong biasa apa gitu ya. Nek awakmu oleh ilham, nek wali oleh karomah gitu ya. Awakmu fadilah paling pol utawa maunah paling pol, nek nabi oleh wahyu. Meskipun sebenarnya di dalam algoritma hidayah, algoritma itu apa ya? Susunan data-data dan aturan-aturan, itu algoritma namanya. Al-Khwarizmi asli ini, kemudian orang barat menyebut algoritma. Gitu ya. Sebenarnya semua yang Allah kasih itu sama. Ya nang nabi, ya nang tawon, ya nang wititan, nang kewan itu padha kabeh. Allah itu menyebarkan rahmatnya tanpa batas, terus menerus tanpa pernah berhenti dan disebarkan untuk semuanya. Bedanya apa? Kono komputer ya, kono handphonemu ya. Handphonemu smartphone tak duduk. Handphonemu reme piro? Harddiske piro? Aplikasine sak piro? US seri piro? Jadi awakmu nerima data ke handphone itu tergantung kapasitas handphone betul enggak? Kapasitas RAM-mu, kapasitas US-mu sak pitu ngono ya. Jadi wali, nabi, menungso biasa itu sama Allah dibikin beda. Nek nabi ku iso nangkep ibaratnya sak drem. Nek awakmu karo aku isone mek sak cengkir ngono ya. Tapi bahannya padha jane gitu. Bahannya padha. Jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad itu kan dibedah dadane karena pusat penyerapan atau pusat receiver manusia terhadap informasi Allah itu ada di dalam dada, bukan di otak. Otak itu hanya alat apa ya? Kongkonane ati. Sing ngongkon iku atimu, tapi sing nyambut gawe iki ya untuk batas tertentu. Misalnya awakmu di omamu ono batang tikus, misalnya ya. Upamane ya. Ono batang tikus. Kadang-kadang ono ya. Terus apa? Reaksimu apa? Saking ambune lak kepengin mutah. Kon ro, jarak antara irungmu ambu batang tikus ke mutah iku kepengin mutah iku jarake sak pira? Jadi kan irungmu lapor nang utek. Ya ta gak? Utek sudah punya algoritma, sudah punya pemetaan, oh iki ambune batang. Terus uteke lapor nang ati. Mas Ati ya napa niki enten batang niki enten batang. Atine mempertimbangkan ojo gelem kon, terus balik nang uteke balik nang awakmu nang terus ngiramu kepingin mutah itu karena ada perintah dari otak untuk mutah, betul enggak?
Nah, otak itu nyuruh muntah karena hatinya memerintahkan bahwa itu jangan diterima, ngono ya. Maka muga-muga kon ndolek bojo sak piturut itu ono mekanisme di mana penglihatanmu ndelok arek wedok, ndelok arek lanang, terus kok pikir mlebu utekmu lapor nang ati, syukur atine istighfar nang Gusti Allah niki arek-arek lapor enten arek wedok ngeten, ya napa niki kula oke ta mboten. Terus atine dikai hidayah karo Allah, wis gak apa-apa wis kon rabin kono wis. Sing penting dudu wedhus ngene wis gak apa-apa wis. Ya, jadi jarak antara Anda mengalami sesuatu dengan keputusan untuk menerima atau menolaknya itu ada mekanisme luar biasa di dalam dirimu sedemikian rupa, dan itu jangan dilupakan. Iku gak mek situ, iku macam-macam. Pemerintahan di dalam diri kita itu macam-macam. Itulah makanya manusia dijadikan khalifah itu supaya bisa memerintah dirinya sendiri. Ono presidene, ono MPR, DPR ngono ya. Jadi niat elekmu ya, oke, makanya itu di menit Anda disuruh jadi khalifah. Gitu ya. Menurut ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke paket berikutnya. Jadi pokoknya Gresik ngono ya, saya memuji dan saya bersyukur kepada Allah tak dongakno semua panitia yang menginisiatif acara ini dari provinsi, pemerintah provinsi sampai kabupaten sampai dinas pariwisata sampai arek-arek sing nyambut gawe iki tak dongakno karo Gusti Allah dikai bonus. Bonus itu gak mek duit rek, pokoknya dikai gampang uripe, dikai sehat mesti rek, kayak sehat, gak sehat tapi wal afiat. Nek sehat tok iku awak, jasad, nek afiat itu rohani ngono ya. Makanya wong Indonesia yo pinter, sehat wal afiat. Sehat jasmani rohani. Pokoknya tak dongakno sapa sing gaya acara iki tak dongakno uripe digampangno karo Gusti Allah. Bojone digawe meteng cepet. Amin ya rabbal alamin. Manake yo gampang. Mari ngono ndolek nyambut gaene ya oke, nyekolah anak ya lancar ngono ya. Sampai nenen-nenen kaken-kaken sampai engko wis tuwek awakmu insyaallah lancar. Karena Anda sudah bekerja beramal soleh untuk membawa umat manusia zaman sekarang sing pokok-pokok ini untuk mengenali bahwa Gresik itu hulunya dulu serius. Gresik ini yang membawa Islam masuk Indonesia itu Gresik ini. Ini pintu gerbang wahyu gitu ya. Karena sebelumnya belum ada wahyu. Mulane biyen kan ono demit, ono mergo gak ero ae. Gak ero jenenge ya demit apa meneh rek. Mbau reksa, danyang gitu. Itu mergo gak ero jenenge gawe-gawe dhewe. Terus Allah ngasih tahu melalui wahyu-wahyu, oh iki malaikat, iki jin, iki ifrit, iki Israel, iki Israfil dan seterusnya ngono ya. Sampai Anda dipengalkan malaikat Anda masing-masing itu sambungannya sapa. Jadi awakmu golek ono njaluk Gusti Allah. Malaikatmu sapa. Jadi nek awakmu selawatan assalamualaikum, jangan lupa menyebut malaikatmu itu. Jadi awakmu ono sing garis menang Israfil ono, sing nang Israel ono, sing Israel angkat tangan. Sing malaikat maut. Sing garis menarunu berarti awakmu iso kolusi, kula pun dijupuk sik ta. Kula dereng rabi niki. Mulane awakmu sing sregep gawe lukisan karo patung delen omahmu. Karena menurut ustadz-ustadz tertentu, patung dan lukisan itu membuat malaikat tidak mau masuk. Ngono to? Cek umurmu dawa, deleno di omahmu delen lukisan, malaikat gak gelem mlebu kate njabut nyawamu gak sida. Dadi kate mlebu terus leren sik ndek gerdu, terus Jibril takon, "Kowe kok nang gedung apa le?" Niku enten patunge. Mboten sida kula jabut nyawane ngono ya. Dadi aja dolanan karo maiyah kon nek gawe logika sing macam-macam dibalik karo maiyah kaya ngono iku ngono ya. Ngene, muga-muga Gresik ini dan pemerintah Jawa Timur khususnya karena dia punya fadilah yang luar biasa sebagai warisan dari manusia tertua di muka bumi. Bahkan sebelum Adam sudah ada di Kabuh, sudah ada di pegunungan-pegunungan. Dulu di sini laut dulu ya. Jombang itu ya segoro itu biar gitu. Dan sudah ada penduduknya waktu itu meskipun belum manusia
ahsani takwim, belum khalifah, belum Adam alaihissalam gitu ya. Masih manusia pra, belum hibrida. Jadi wong untuk gurung duwe akal sehat dan belum punya hati nurani gitu ya, belum punya al-aqlu wal qalbu gitu ya. Adam itu kemudian dikasih Allah disebul fuh, dikai akal, fuh dikai hati. Maka menjadi manusia sempurna ahsani takwim, khalifatullah fil ard gitu ya. Nah, tapi awakmu iku turunane wong-wong sing biyen gurung duwe akal dadi nek arek-arek saiki nakal yo iku pas metu gen manusia purbane metu iku arek. Mulane nek iso kon selalu ingat Nabi Adam yang menurunkan kamu ya, karena kamu itu asli Adam aslinya, tapi campuran karo manusia sebelumnya, Banujan nek cara Jawa gitu ya. Banujan ya. Banujan itu tidak dikenal oleh sejarawan manapun, hanya dikenal oleh orang Jawa. Kata Banujan itu. Dan itu serius. Nek kon gak roh meneng wae. Nek kon roh liyane kondo, nek kon gak roh liyane ya kon meneng ae aja dibantah gitu. Wong yo gak roh padha gak ruwe gitu. Heritage, kesadaran heritage dalam dirimu itu sampai ke Nur Muhammad. Sebab setelah Nur Muhammad itu baru ada ruang dan waktu, ada jagat raya, ada galaksi, jumlahnya 39. Wong barat ruwe mek galaksi mek 6. Wong Jawa wis terus 39 sak jenenge pisan. Itu. Makanya orang Jawa itu jauh lebih tua. Makanya orang di seluruh dunia tidak suka sama orang Jawa karena ketuaan kepinteran gitu loh. Mulane rene mesti dijajah. Nah wong Jawa dijajah gak matek-matek. Petang abad dijajah Londo gak matek-matek. Mangkel karo Londo gak. Sampeyan benci karo Londo gak to? Nek Londo meneh main Piala Dunia kon yo njagoni Londo padha to. Nah, wong Jawa itu manusia yang luar biasa, punya fadilah yang luar biasa, ya karena apa namanya? Itu sebabnya maka pemerintah Indonesia itu pemerintah yang paling enak seluruh dunia. Masih pemerintah yang menengai turu tok bendino, rakyatnya tetap urip, ya ta. Tetap ubet, tetap dodolan, tetap mubeng gak karu-karuan. Kon ngusir kaki 5, lunga menit teko meneh ngono to. Pokoke gak iso ngusir wong Jawa gak ono matine. Wong Jawa itu manusia istimewa, manusia dengan fadilah yang tinggi. Dan awakmu termasuk wong Jawa wiwitan. Sadurunge ana wong Jawa macam-macam sampean di Banyumas, di Bojonegoro. Wis ana wong Jawa yang lebih tua di sini. Ngono ya, Rek ya. Jadi awakmu iku manusia purba. Awakmu iku wis tuwek temenan. Jadi sadarilah bahwa engkau itu sudah hidup dengan akselerasi genetik ginekologis yang sangat lama, bahkan sampai 2,5 juta tahun, jauh sebelum Nabi Adam dihadirkan oleh Allah di bumi ini ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak peduli sampean anake sapa. Aku mak iyahan iki gak peduli kon anake sapa, wong endi agamamu apa, asal usulmu yo gak peduli. Aku gak peduli Pak Bupati anake sapa, dulure sapa gak peduli. Aku ngertine awakmu iku ciptaan Allah, aku menghormati derajatmu sebagai ciptaan Allah. Ngono tok, ngono ya. Allah berfirman wa kana nasu ummatan wahidatan. Mulane Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu satu umat. Jadi aku gak peduli bahkan iku NU, bahkan iku Muhammadiyah, bahkan iku anak Gus sapa gak masalah. Tak karep-karepmu, mbahmu sapa, bojomu sapa gak masalah. Asalmu teko kampung dia gak masalah. Semua saya hormati sebagai umatan wahidatan, umat yang satu. Kon gawe NU gak masalah, gawe Muhammadiyah gak masalah, gawe P3 gak masalah, gawe Gerindra gak masalah. Asal li ta'arofu. Asal kan Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, pekerjaan nomor 1 itu li ta'arofu, itu saling mengapresiasi, saling mengenali, saling menghormati, saling menghargai, saling ridho satu sama lain ngono ya. Saiki aku takon, partai A sama B itu ridho ta gak? Golkar nang PDIP ridho ta gak? NU karo Muhammadiyah ridho ta gak? PKB nang P3 ridho ta gak? Apa meneh rek? PAN nang Gerindra ridho ta gak? Kaya apa gawe
nggawe barang gak rido tok ngono iku. Ya ta gak? Gaya apa? Lapa kok terus-terusno kaya dibiayai larang pisan karo pemerintah ya ta ada subsidinya. Nek aku mak iya, sak karepmu kon sapa? Sing penting aku rido karo awakmu, aku sayang karo awakmu lak ngono. Jadi mak iya saya tegaskan jangan pernah mak iya menjadi golongan apapun. Tidak boleh jadi golongan, tidak boleh bersifat administratif. Mak iya bukan aliran, bukan madhab, bukan ormas, apalagi parpol. Mak iya itu bukan bolo-boloan. Mak iya bolon karo kabeh wong, kabeh manungsa. Ngono ya. Sapa wae lesu kok keimangan, sapa wae kecelakaan kok tolong ngono to. Sapa wae gak ndek bojo kok dolan bojo lak ngono sih. Ba NU, Ba Muhammadiyah pokoke digolekno ngono ya, ngono ya. Jadi bersikaplah umatan wahidatan wa kana nasu umatan wahidatan gitu ya. Dan itulah sikap saya, makanya saya tidak masalah bah iku anak iku sapa, bah sapa gak masalah. Tidak pernah menjadi an-nasara wal majus aslamu baina yadai. Jadi bersama saya kalian semua akan saya selamatkan. Saya tidak akan ngomong yang mencelakakan Anda. Saya tidak akan melakukan apapun yang mencelakakan Anda. Karena saya sudah berjanji kalimatnya assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum artinya aku janji nang awakmu rek. Pokoknya aku ngomong ngelakoni apa wae aja sampai awakmu dadi cilaka. Awakmu kudu selamat, aku ya selamat ngono ya. Selamat bareng-bareng. Assalamualaikum. Terus warahmatullahi wabarakatuh itu adalah algoritma atau pemetaan yang akan kita kerjakan. Rahmat Allah itu kita olah bersama-sama melalui Dinas Pariwisata, melalui Pemda Provinsi maupun Kabupaten Gresik supaya menjadi barokah. Jadi warahmatullahi cek dadi wabarakatuh. Selama ini kan banyak rahmat Allah yang menjadi azab ya. Warahmatullahi wa azabu, warahmatullahi wa gateluh, warahmatullahi wa dancuuh ini ya. Jadi kita bikin satu pola kehidupan. Masih mek cilik, harus ngomong tuh. Masih cilik gak apa-apa, masih gak terkenal, gak dikenal di Indonesia gak apa-apa. Gak terkenal di dunia gak masalah. Masih cilik, masih woi mek juwet, mek keres gitu ya. Tapi wutuh gitu loh. Jadi kita itu wutuh satu sama lain. Meskipun gak terkenal gak apa-apa, gak viral gak apa-apa, gak Indonesia gak kenal mak iya, gak kenal Jokowi gak roh mak iya. Gak roh, gak masalah. Gitu, gak masalah. Menteri-menteri ya gak roh mak iya, gak masalah. Aku urip gak untuk kamu kenal. Saya hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Langsung sih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ngono rek, kuat agak kon. Aku sampai tuwek tak kuat-kuatno rek. Masih janjane sering-sering gak kuat ngono. Tapi tak kuat-kuatno. Pokoknya aku ngono iku. Jare Allah ngono iku, aku ngono iku. Aku gak kira ngelanggariku ngono rek. Wis ta. Tapi ketahuilah bahwa nanti Anda akan kaget oleh berkah-berkah yang Anda dapatkan. Nek kon gelem bersikap kayak ngene iki, awakmu oleh rezeki min haitsu la yahtasib. Tidak terduga. Ya. Awakmu mendapat berkah yang di luar perhitungan kamu. Min haitsu la yahtasib ngono ya. Ngono ya. Jadi aja sampai jamaah ma'iyah menjadi kayak Nahdliyin atau Muhammadiyin ngono ya. Jamaah ma'iyah menjadi Nahdliyin bisa ndak? Bisa. Jamaahnya ya Nahdliyin ya iso, Muhammadiyin ya iso, PDIyin ya iso, Gerindriyin ya iso, gitu. Iso, nggak apa-apa. Pokoknya dimanapun kamu berada, kamu perindah tempat itu. Kamu perindah lingkungannya, kamu bikin lebih benar, lebih baik, lebih indah, lebih nyaman gitu ya. Jadi jamaah ma'iyah itu bukan kelompok yang bersaing dengan yang lainnya. Karena ada kemanapun dia berada, dia bikin nyaman lingkungannya gitu loh. Dia